Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan sharing extreme room makeover dari gudang jadi kamar tamu. Sebenarnya kamar ini emang kamar tamu, cuman karena jarang ditempatin malah jadi tempat naruh barang-barang buat di rumah baru gitu. Jadi gue mau balikin lagi ke fungsi awalnya. Extreme room makeover kali ini moodnya coastal mid-century modern alias nyambungin coastal sama mid-century modern. Jadi ini layout dari atasnya. Ukuran kamarnya 3x3,5 meter. Di satu sisi dindingnya itu akan jadi lemari juga vanity. Kemudian di sisi di belakang bed itu akan gua cat warna yang bukan putih. Kemudian di satu sisinya lagi itu akan jadi white space aja. Nah ini udah diberesin, satu sisi itu mau gua cat pakai warna yang nggak putih. Jadi udah gue siapin korannya. Satu sisinya lagi tetap warna putih karena ada bagian tembok yang retak gitu kan. Jadi mau gua tambal dulu. Ini tambalannya tuh gue beli di Mitra 10. Ini pakai alat tembaknya. Belinya di toko bangunan ada kok. Cara pakainya gampang kok, cuma tinggal dipencet aja, terus ditaruh di tempat yang ada retakannya. Terus dibiarin kering. Kalau udah kering baru lo cat. Kalau mau ngecat, jangan lupa pakai masking tape atau lakban kertas kayak gini biar nggak belepotan di ujung-ujung temboknya. Untuk cat yang berwarna, gue pakai Nippon Paint Spotless. Jadi dia anti noda dan anti kuman. Ini warna yang gue beli, warna hijau muda gitu, lucu banget. Dan ini kalau dibuka aslinya kayak gini. Asli jadinya lucu banget, so pretty I cannot. Kasurnya gue putar arahnya karena gue mau bikin fall point di situ. Untuk lemarinya gue pakai yang udah ada aja, tapi gue makeover lagi supaya lebih sesuai dengan mood board kamar tamu ini yang mid-century modern. Kalau lo mau tahu lebih detail soal DIY ini, nonton video gue yang DIY upgrade lemari tua ya. Buat masang lampunya, gue minta tolong sama Mang Asep karena dia adalah andalan Q, serba bisa. Karena gue gak ngerti listrik sih, so. Untuk mengisi kehampaan di ujung lemari, gue menambahkan keranjang dan spare selimut juga bantal. Untuk lemari yang kanan ini nantinya akan berfungsi sebagai vanity. Nah, di sini gue naruh spare handuk, juga ada buku-buku bacaan, juga ada alat mandi seperti loofah, sisir, sikat gigi. Di bawahnya gue taruh keranjang purun buat naruh beberapa stok perlengkapan mandi. Sebenarnya sikat giginya tuh ada tempatnya, cuman karena ini kebutuhan presentasi, jadi gue biarkan dulu terbuka. Di area vanity, gue taruh cermin bundar yang udah gue beli dari Shopee. Kemudian ada wood wall hanger juga buat naruh tas atau naruh shawl. Nah ini gue lagi mejeng aja sih. Karena gue pengen feel-nya kamar ini kayak di kamar hotel or even better. Jadi gue naruh beberapa amenities kayak di hotel. Nah ini yang bedain sama kamar hotel. Kalau di kamar hotel nggak ada diffuser yang living sama essential oils yang living. Jadi supaya tidurnya lebih nyaman, gue tambahin deh essential oils yang living. Kemudian karena gue terinspirasi dengan DIY coffee cornernya Dion di Extreme Room Makeover gue yang di Bogor, jadi di sini gue nambahin pantry, ada snack, ada kopi, ada teh. Nah ini karena berhubung siang-siang, jadi gue taruh air dingin. Tapi kalau misalnya tamunya pingin air panas, jadi nanti tinggal diganti termos aja. Gue juga nyediain lotion juga carrier oil. Ini labelnya gue bikin sendiri. Jadi kalau lo belum nonton video gue yang super easy and cheap DIY, please do. Ini tadinya kotak coklat, tapi gue alih fungsikan jadi tempat buat naruh catenaries. Sebagai emak-emak yang lumayan oil freak, jadi ini udah carefully selected essential oils yang buat membantu tidur
lebih nyenyak, lebih nyaman, dan lo bisa diffuse juga di diffuser ini yang ada musiknya juga. Kenapa di makeover kali ini gue kayaknya naruh banyak banget amenities? Karena gue pengen makeover juga the way I treat my guest, I guess. Jadi gue pengen tamu-tamu gue tuh ngerasa kayak di hotel or even better. Jadi ngerasa di welcome, kebutuhannya tuh diperhatiin, disediain. Jadi mereka juga betah gitu loh main di rumah gue. Di sisi dinding depan bed gue nggak naruh banyak elemen dekorasi, jadi cuman ada wall art aja. Tulisannya Mikasa Sukasa, yang artinya rumahku, rumahmu. Biar nyambung sama tema ruangannya, gordennya gue ganti jadi warna beige. Biar warna ruangannya lebih vibrant, gue naruh karpet kuning ini yang merupakan salah satu best find gue di Shopee Haul kemarin. Nah ini gue juga nambahin meja nakas murah yang gak nyampe 100.000, juga lampu tidur. Buat beddingnya gue pakai warna-warna yang netral aja karena gue udah lumayan banyak menggunakan warna bold kan di dinding, di kabinet, di karpet gitu. Jadi di sini gue cuman pakai warna boldnya jadi runner aja, si warna hijau itu. Kemudian sisanya warna-warna yang earthy tone aja, jadi warna putih, warna beige, warna tan. Seperti yang gue janjikan di awal, gue kan mau bikin focal point di situ. Nah ini gue bikin lukisan sendiri. Jadi gue ada kanvas besar gitu, yang sebenarnya gue nggak tahu mau dipakai buat apa tadinya. Dan akhirnya gue bikin aja lukisan dari sisa cat primer buat ngecat lemari, sama cat oil, terus jadilah ini lukisan. Masih inget kan kondisi kamar yang sebelum di makeover bener-bener kayak gudang? Nah ini kondisi setelah di extreme room makeover. Jadi satu hal yang belum gue ceritain adalah mid-century modern itu bukan style preference gue untuk room styling, untuk extreme room makeover. Jadi kalau lu nonton video gue sebelumnya yang extreme room makeover, jadi lu pasti ngeh kalau style gue tuh lebih kayak Scandinavian, lebih banyak penggunaan warna-warna yang netral, warna-warna white gitu kan. Tapi di room makeover kali ini atau di kamar tamu ini specifically, gue berusaha untuk keluar dari comfort zone gue dengan menggunakan warna-warna yang sebenarnya menurut gue itu cukup bold dan gak biasa gue gunakan, seperti warna dark jade green di lemari, warna kuning di karpet, terus warna hijau di tembok, which itu very unlike me. Dan challenge terbesarnya adalah mixing style yang bukan preference gue dengan memang personality gue dan keluarga gue gitu, yang emang pecinta laut banget, yang emang suka tema coastal gitu kan. Dan I think I pulled it off di ruangan ini dengan penggunaan material yang lebih natural gitu ya, kayak eceng gondok, kayak anyaman, rotan, kemudian bahan cushion cover yang dari rami gitu. Jadi sebenarnya it is doable gitu as long as di plan dengan sebaik mungkin gitu. Another tip dari gue untuk makeover atau menata kamar tamu adalah coba deh go di extra miles gitu. Jadi selain lo bikin kamarnya terlihat inviting, terlihat nyaman, bagus, enak dilihat, tapi coba lo kasih personal touch supaya tamu lo tuh ngerasa di welcome, ngerasa spesial, emang bener-bener ngerasa di taken care of gitu ketika namu di rumah lo. Karena gue a firm believer, jadi kalau lo bikin orang happy, even just 1%, pasti hati lo juga makin happy. Because in the end, the love you give is the love you get. Wah,
makeover. Iya. Wah, lemarinya bagus. Aduh, ada. Marsha bilang apa sama Oma? Bagusnya. Thank you, Bilang apa? Ayu. Thank you, Marsha. Dibikinin. Oh, surprise. Wah, tempat tidurnya pindah. Bagus. Wah, selimutnya baru. Ini apa ini? Selimut. Keren. Oh, ini selimut. Wah, lampunya lihat tuh. Ada lampu tidur. Waduh. Wah, kacamata Oma. Akhirnya ketemu. Ini lama ini nggak ketemu. Ada kacamata Oma. How we watched the kids walk away. Let's live